Salah di tanah ini yang sering ditanyakan dan sedang banyak yang mempertanyakan, sedang banyak di-share tentang gade tanah itu riba atau haram. Nah, bagaimana menurut Ustadz tentang kalau tanah yang sekarang? Kalau masalah pinjam meminjam, kalau di sana ada lebih dari apa yang dipinjam, misalkan kita pinjam uang 1 juta, ada kembaliannya berbentuk 2 juta yang sejenis ini, maka itu kan riba. Tapi kalau kita minjam uang 400.000 misalkan, terus diganti oleh orang gabah 2 ton yang harganya misalkan lebih dari 2 kintal gitu, misalkan kan 2 kintal gabah misalkan harganya 800.000 Iya. sementara uang yang dipinjam 400.000, itu boleh-boleh saja kalau pakai selain daripada Asalkan tidak sama-sama tidak uang. sama uang. Jadi riba itu Di yang sejenis uang dengan terjadi uang. pada uang dengan uang, atau beras dengan beras. Pinjam beras kilo nanti ganti 2 kilo, itu tidak boleh. Itu yang menjadi riba. Kalau tidak sejenis tidak apa-apa. Berarti kalau minjam uang 400, kemudian kan harga gabah 1 kintal 400. 400 Kemudian kalau dikembalikan nanti 2 kintal, 2 kintal enggak apa-apa. tidak apa-apa. Misalkan perjanjiannya, ini saya pinjam 400.000 diganti pakai gabah 2 kintal ya, boleh, tidak apa-apa, dia termasuk riba karena sudah beda jenis barangnya. Nah, khusus untuk sawah yang digade, nah tadi kan masuk pinjam. Sawah yang sebenarnya orang yang nyandak bangkat itu dia gade sawahnya sebenarnya. Dia menggadekan sawah kepada orang. Nanti orang tersebut akan menjual sawah itu sebenarnya kalau dia tidak mampu bayar hutangnya. Baik dijual lantas Jual untuk atau bayar hutang. Dilelang nanti sawahnya karena dia sudah berani menggadaikan sawahnya. seharusnya Begitu ketentuan hukum dalam gadai. Boleh dijual barang itu kalau dia tidak bisa membayar hutang pas jatuh tempo. Tapi yang terjadi praktik di masyarakat itu, pas orang menggadai sawah, maka sawah itu dikerjakan dan hutangnya kapan-kapan dia nebus. kapan ada uang gitu. Kapan ada uang. Kenapa? Karena senang yang tempat gadai itu dia memanfaatkan tanah itu. Nah, dalam hal ini hasil tanah itu bisa diribanya karena uang nanti akan full kembali, sementara hasil tanah kan terus dia ambil. Ini sama dengan mencekik orang. Mata pencaharian saudara kita ambil, sementara hutang kita tetap kita mau cari. Nah, yang model seperti ini tidak dibenarkan. Karena memeras batu yang tidak berair lah gitu. Nah, tapi kalau bagaimana, dan bukan hanya sawah, bagaimana kalau itu barang-barang atau motor. Nah, motor kalau tidak dipakai akan rusak. HP juga misalkan kalau tidak dipakai misalkan akan rusak. Atau ada barang-barang yang sangat bagus bermanfaat seperti tanah kan sangat produktif. Kan sia-sia kalau tanah itu akan biarkan saja selama 2 tahun. Nah, maka boleh dipakai itu dengan syarat nanti izin kepada pemilik tanah, dan nanti hasil daripada tergantung kesepakatan dengan pemilik tanahnya nanti. Jangan sampai dia garap sawah tanpa izin kepada pemilik tanahnya. Karena pemilik tanah sebenarnya masih punya hak sama barang tersebut, tidak boleh dia memanfaatkan. Tetapi kalau dia nanti telat juga membayar hutangnya, maka yang tempat dia berhutang itu berhak menjual barang itu. Tapi jarang kita temukan Ustadz yang punya tempo di sawah ini. Nah, makanya itu Jarang untuk masalah yang gade ini, jarang. Dan tidak pernah kita temukan, jarang sekali. Yang ada itu di masyarakat hanya gade tanah, selesai. Nanti mikirin ganti. Nah, itu. Makanya itu yang tidak benar sebenarnya. Sebenarnya harus ada perjanjian ya. Harus ada perjanjian, akadnya bagaimana. Kemudian pas sawahnya dikerjakan harus ada izin dari yang punya sawah. Ini yang masih sebenarnya belum jelas, masih samar-samar hukumnya di masyarakat. Ini masalah orang yang menggadai sawah.
Tapi ini kalau yang pemilik sawah minta-minta untuk, artinya menyuruh, bukan minta-minta, menyuruh, silakan kerjakan saja. Nanti kapan-kapan saya punya uang, baru saya ambil lagi. Bagaimana itu Ustaz? Makanya kalau ada izin dari yang punya sawah, Tidak itu apa-apa. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena dia yang izinkan, sudah kerjakan sajalah. Nah, tapi kalau, nah ini lagi, jadi orang yang berhutang itu sebenarnya harus ada temponya. Itu intinya ya, harus ada tempo sebenarnya. Kalau dia bilang kerjakan dah sawah itu, nah, tapi izinkan saya untuk kapan-kapan membayar. Oh, itu sebenarnya harus. Sama dengan denda, kalau terlambat itu juga termasuk riba itu. Contoh kita misalkan sama dengan kredit motor, kalau telat sebulan didenda, ada denda, itu riba sebenarnya. Kayak tadi misalkan kerjakanlah sawah itu, tapi nanti saya punya uang, nah itu sama dengan membayar denda keterlambatan, nanti bisa jadi riba. Itu bahayanya, jadi riba. Jadi intinya sebenarnya di akad ya, harus ada tempo. Harus ada tempo. Kalau dia pas di tempo itu dia tidak bisa membayar, kemudian dia bilang dia akan jual, seharusnya dia akan jual tanah. Tapi kalau di pas satu temponya dia tidak bisa bayar, terus dia bilang yang garap sawahnya, sudah saya garap sawahmu sebagai bayar hutang, itu kan larinya sama dengan beli tahun jadinya kan. Itu sah-sah saja. Agak sama sebagai ganti hutang, tapi benar sebagai ganti hutang nanti sawahnya penghasilannya dapatkan itu bayar hutangnya dia. Oh, boleh juga itu. Boleh kali itu. Maka dia artinya dia mengganti akad menjadi seperti beli sewa tanah jadinya kan. Iya. Karena dia tidak bisa, karena sayang kalau jual mungkin kan. Akhirnya dia ubah kesepakatan, sudah kerjakan sawah ini, hasilnya nanti untuk membayar hutang saya. Kapan lunasnya hutang, itulah. Tentunya nanti hasil sawah itu bukan murni hasil panen saja, dipertimbangkan berapa penghabisan bos segala macamnya kan. Hasil murninya saja yang itu sebagai bayar hutangnya. Misalkan hasil murni yang pertama 300.000, tahun pertama 300.000 misalkan, hutangnya 600.000, lagi dikerjakan, nanti dia dapat 700.000, murninya bisa dikembalikan 100.000, dan sudah bebas. Harus dibebaskan orangnya, tidak boleh ditunggu kayak kasus gade yang ada sekarang, ditunggu sampai dia orang itu bisa mengembalikan uang yang persis sama seperti yang dia hutangkan. Itu kan yang jadi yang itu yang membuat dia riba, dan tidak dibenarkan dalam Islam yang seperti itu. Kasus-kasus seperti itu tidak dibenarkan. Berarti kesimpulannya dalam gade tanah itu sebenarnya perlu ada akad ya. Akad yang jelas. Akad yang jelas. Itu tempo, ada batas. Jatuh tempo. Nanti kalau jatuh tempo terus belum bisa ditebus bagaimana Ustaz? Belum bisa ditebus, makanya orang tempat gade itu berhak dia jual. Melelang ya? Ya, melelang. Melelang secara lantas bahasa sekarang. Oh iya. Lantas melelang sudah, dan harga yang namanya lelang ya harus cepat kan, harus cepat. Iya. Sama dengan kita gade emas, kadang-kadang Betul. pihak pegadian langsung aja jual emas. Kalau udah ada tempo kemudian dijual, dan itu haknya dia, itu resikonya kita juga, dan tidak boleh dituntut orang pegadian kenapa kamu jual, karena dasar daripada akad pegadian itu orang yang tempat kita gade barang itu adalah orang yang kita percaya. Maka kepercayaan itu tidak bisa hilang gara-gara dia menjual barang kita setelah jatuh tempo itu. Yang namanya orang amanah tetap amanah, tidak bisa dituntut di pengadilan. Pengadilan juga tidak bisa menyalahkan, karena asal orang yang menggali barang itu adalah orang yang amanah, orang yang dipercaya. Berarti nanti kemudian kan setelah disandak sawah itu, nanti kalau dibiarkan juga kasihan kan Ustaz. Misalkan 2 tahun kalau tidak diapa bagaimana rupanya? Ada pohon-pohon yang besar tumbuh dan akan rusak sawah itu kan? Rusak sawahnya. Harus izin pasnya. Itu dah. Tapi dengan akad yang jelas juga sih. Jangan sampai misalkan ya sudah kerjakan, sudah semuanya untuk kamu, hasilnya boleh. Atau ya kerjakan tapi nanti hasilnya 1% untuk berapa persen untuk saya. Pokoknya akadnya, perjanjian ya. Sudah, ya. Oh iya.
Tapi kalau bilang hasilnya ambil semua pemilik sawah boleh. boleh juga. Yang Boleh. penting Kan sudah diakatkan. izin dulu. Oh, Sudah diakatkan intinya. oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.